Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Haji Safri Musa MPD, selaku dosen mata kuliah Inovasi Pendidikan dan teman-teman yang saya banggakan. Pada hari ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bab pendahuluan dan bab konsep dasar inovasi pendidikan. Kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Nastaria Frianti, dan yang kedua, Rizky Rahadian. Materi pada bab 1 pendahuluan yang terdiri dari hakikat perubahan sosial, difusi perubahan sosial pada abad ke-20 dan paradigma pendidikan dalam inovasi pendidikan. Kemudian pada bab kedua tentang konsep dasar inovasi pendidikan terdiri dari materi makna hakiki inovasi pendidikan, sasaran inovasi pendidikan, dan bentuk-bentuk inovasi pendidikan. Pembahasan pertama itu pada bab 1 pendahuluan pada hakikat perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses terjadinya perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Perubahan tersebut terjadi sebagai akibat masuknya ide-ide pembaruan yang diadopsi oleh para anggota sistem sosial yang bersangkutan. Kemudian definisi perubahan sosial menurut para ahli, ada 4. Yang pertama, menurut Wilbert Moore. Menurut Wilbert Moore, perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial. Struktur sosial itu adalah pola perilaku dan interaksi sosial. Yang kedua, menurut Kornblum. Menurut Kornblum menyatakan bahwa ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik yang material maupun imaterial. Yang ketiga, menurut Selo Sumarjan. Selo Sumarjan ini menyatakan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan di lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat. Yang keempat, menurut Surjana Sukanto. Surjana Sukanto menyatakan bahwa perubahan sosial mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang proses perubahan sosial, ada 3. Yang pertama itu invensi, yaitu proses penciptaan dan pengembangan ide-ide baru. Yang kedua difusi, yaitu proses pengkomunikasian ide-ide baru itu dalam sistem sosial. Dan yang ketiga konsekuensi, yaitu perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan inovasi. Selanjutnya tentang segi kehidupan perubahan sosial. Perubahan sosial dapat meliputi semua segi kehidupan masyarakat, yaitu yang pertama, perubahan dalam cara berpikir dan interaksi sesama warga menjadi semakin rasional. Yang kedua, perubahan dalam sikap dan orientasi kehidupan ekonomi menjadi semakin komersial. Yang ketiga, perubahan dalam tata cara kerja sehari-hari yang semakin ditandai dengan pembagian kerja pada spesialisasi kegiatan yang semakin tajam. Yang keempat, perubahan dalam kelembagaan dan kepemimpinan masyarakat yang semakin demokratis. Dan yang kelima, perubahan dalam cara dan alat-alat kegiatan yang semakin modern dan efisien. Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan dalam pola-pola hubungan sosial yang mencangkup sistem status, hubungan dalam keluarga, sistem politik, dan kekuatan, serta persebaran penduduk. Yang kedua ada perubahan kebudayaan, adalah perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama oleh para warga atau oleh sejumlah warga masyarakat yang bersangkutan, yang mencangkup aturan-aturan atau norma-norma yang digunakan sebagai pegangan dalam kehidupan warga masyarakat. Salah satu bentuk proses perubahan sosial yang terwujud dalam masyarakat dengan kebudayaan primitif atau kebudayaan yang kompleks atau maju adalah proses imitasi yang dilakukan oleh generasi muda terhadap kebudayaan dari generasi tua. Selanjutnya, ada proses-proses kebudayaan dalam perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang sudah maju atau kompleks. Yang pertama ada penemuan atau discovery. Penemuan atau discovery adalah bentuk penemuan baru yang berupa persepsi mengenai hakikat suatu gejala atau hakikat mengenai hubungan antara dua gejala atau lebih. Penemuan bentuk bumi yang bulat dan bukan datar menyebabkan berbagai kegiatan yang berkenaan dengan itu yang mewujudkan adanya perubahan sosial pada masyarakat di Eropa Barat pada abad ke-16. Yang kedua ada penciptaan bentuk baru atau invention. Adalah pembuatan bentuk baru merupakan benda atau pengetahuan yang dilakukan melalui proses penciptaan yang didasarkan atas pengombinasian dari pengetahuan yang sudah ada mengenai benda dan gejala. Yang ketiga ada proses difusi atau persebaran unsur-unsur kebudayaan. Adalah asal dari masyarakat yang satu ke masyarakat lain
dan dari warga masyarakat yang satu ke warga masyarakat yang lain yang saling bersangkutan. Discovery, invensi, dan inovasi dapat diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai penemuan. Yang pertama ada discovery, adalah penemuan sesuatu yang sebenarnya sudah ada tetapi belum diketahui orang. Yang kedua ada invention atau invensi, adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil kreasi manusia. Yang ketiga ada inovasi, adalah ide, barang, kejadian, metode yang dirasa atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat untuk menciptakan tujuan tertentu atau memecahkan suatu masalah. Inovasi dan adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal baru bagi seorang atau sekelompok orang masyarakat, baik berupa hasil invention maupun discovery. Sedangkan modernisasi adalah proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional yang belum modern ke masyarakat yang lebih maju, masyarakat industri yang sudah modern. Inovasi erat kaitannya dengan modernisasi karena kedudukannya merupakan perubahan sosial. Terwujudnya modernisasi bisa digambarkan melalui munculnya inovasi yang menunjukkan kemajuan masyarakat, baik bidang ekonomi yang telah makmur, politik yang sudah stabil dan terpenuhi pelayanan kebutuhan pendidikan dan kesehatan pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi selanjutnya yaitu difusi dan perubahan sosial, masih pada bab 1 pendahuluan. Pengertian difusi perubahan sosial. Difusi adalah jenis komunikasi khusus yang berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan sebagai ide baru. Lebih jauh dijelaskan bahwa difusi adalah bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan yang berupa gagasan baru. Dalam pengertian difusi ini, karena pesan-pesan disampaikan itu baru, ada risiko bagi penerima, yaitu bahwa ada perbedaan tingkah laku dalam kasus penerimaan inovasi jika dibandingkan dengan penerimaan pesan biasa. Nah, dalam difusi ini ada sering terjadi pembedaan antara sifat riset difusi dengan riset komunikasi. Riset difusi itu dia lebih memusatkan perhatian pada terjadinya perubahan tingkah laku yang tampak, yaitu menerima atau menolak ide-ide baru daripada hanya sekedar perubahan dalam pengetahuan dan sikap. Sedangkan riset komunikasi lebih mengarahkan pada perhatian pada usaha-usaha untuk mengubah pengetahuan atau sikap dengan mengubah bentuk sumber, pesan, saluran, atau penerima dalam proses komunikasi. Selanjutnya tentang unsur-unsur difusi. Unsur-unsur difusi ada 4. Yang pertama itu inovasi. Inovasi adalah gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang dan kebaruannya itu bersifat relatif. Unsur yang kedua yaitu saluran komunikasi. Dalam memilih saluran komunikasi, sumber yang perlu diperhatikan yaitu tujuan diadakannya komunikasi dan karakteristik penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan inovasi kepada khalayak yang banyak dan tersebar luas, saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat, dan efisien adalah media massa. Akan tetapi, jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal. Kemudian, unsur yang ketiga yaitu kurun waktu tertentu. Proses keputusan inovasi sejak seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Oleh karena itu, waktu merupakan salah satu unsur penting dalam proses difusi. Dan unsur yang keempat yaitu sistem sosial, di mana sistem sosial adalah unsur yang sangat penting untuk selalu diingat bahwa proses difusi terjadi dalam sistem sosial. Selanjutnya tentang tipe-tipe perubahan sosial. Yang pertama itu perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan lambat atau biasa disebut dengan evolusi adalah perubahan yang terjadi secara lambat yang akan mengalami rentetan perubahan yang saling berhubungan dalam jangka waktu yang cukup lama. Sedangkan perubahan cepat adalah perubahan yang terjadi secara cepat yang bisa mengubah dasar sendi atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Perubahan cepat ini biasanya disebut juga dengan revolusi. Kemudian tipe yang kedua yaitu perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya kecil adalah perubahan yang mempengaruhi unsur-unsur kehidupan masyarakat. Akan tetapi, perubahan ini tidak memiliki arti yang penting dalam struktur sosial. Contohnya perubahan mode pakaian. Sedangkan perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang dapat mempengaruhi lembaga-lembaga yang ada pada masyarakat.
misalnya perubahan sistem pemerintahan yang mempengaruhi tatanan kenegaraan suatu bangsa. Tipe yang ketiga yaitu perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki atau disebut ada juga dengan perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang telah direncanakan sebelumnya, terutama oleh pihak yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijaksanaan. Sedangkan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan adalah suatu perubahan yang terjadi secara tiba-tiba yang beriringan dengan perubahan yang direncanakan tadi. Tipe yang keempat yaitu perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini. Misalnya perubahan jumlah penduduk. Jika dahulu sepasang suami istri memiliki anak yang lebih dari 2, misalnya ada 6, ada 7, ada 11, dan lain-lain, dengan adanya program keluarga berencana pada saat ini, sepasang suami istri hanya mempunyai 2 orang anak. Yang kedua, misalnya perubahan pada kualitas penduduk masyarakat pada tahun-tahunnya yang lampau hanya menempuh pendidikan sampai sekolah dasar atau sekolah menengah. Pada saat ini, masing-masing setiap individu bisa menempuh jenjang pendidikan sampai perguruan tinggi. Selanjutnya misalnya perubahan pada mata pencarian yang dimana dahulu pada bidang agraris, sekarang beralih pada bidang industri. Selanjutnya itu tentang sistem pengelolaan perubahan sosial. Pada sistem pengelolaan perubahan sosial yang akan dibahas pertama itu tentang hakikat sistem. Hakikat sistem ada menurut beberapa ahli, yaitu ada 5 ahli. Yang pertama itu menurut Andri Kristanto, di mana sistem merupakan jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama untuk melakukan kegiatan atau menyelesaikan sasaran tertentu. Kemudian yang kedua menurut Wijayanto, yaitu sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui 3 tahapan, yaitu input, proses, dan output. Yang ketiga menurut Mustakini. Menurut Mustakini, sistem itu adalah pendekatan prosedur dan pendekatan komponen. Sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Yang keempat menurut Sutarman. Sutarman mendefinisikan sistem bahwa kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan proses pencapaian suatu tujuan utama. Dan yang terakhir menurut Tata Sutabri. Menurut Tata Sutabri itu, sistem dapat diartikan sebagai kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain dan terpadu. Jadi berdasarkan beberapa pendapat ahli tadi, bahwa sistem adalah kumpulan atau kelompok dari elemen atau komponen yang saling berhubungan atau saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada sistem pengelolaan perubahan sosial. Karakteristik sistem. Terdapat beberapa macam, diantaranya komponen sistem atau subsistem adalah sistem yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama dalam membentuk satu kesatuan. Yang kedua ada batas sistem. Batasan sistem membatasi antara sistem yang satu dengan yang lainnya atau sistem dengan lingkungan luarnya. Yang ketiga ada mempunyai lingkungan luar. Lingkungan luar sistem adalah bentuk apapun yang ada di luar ruang lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut. Yang keempat ada mempunyai hubungan. Penghubung sistem merupakan media yang menghubungkan sistem dengan subsistem lainnya, sehingga dapat terjadi integrasi sistem yang membentuk suatu kesatuan. Yang kelima, ada mempunyai tujuan atau goal. Sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran sistem. Sebuah sistem dikatakan berhasil apabila tepat sasaran atau tujuannya. Jika suatu sistem tidak mempunyai tujuan, operasi sistem tidak ada gunanya. Selanjutnya ada klasifikasi sistem. Yang pertama ada sistem abstrak dan sistem fisik. Adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Misalnya sistem teknologi, yaitu sistem yang berupa pemikiran-pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik. Yang kedua ada sistem alami dan sistem buatan manusia. Sistem alami adalah sistem yang keberadaannya terjadi secara alami atau natural tanpa campur tangan manusia. Sedangkan sistem buatan manusia adalah sistem yang merupakan hasil kerja manusia. Sistem pasti dan sistem tidak pasti atau tidak tentu. Sistem pasti adalah sistem yang tingkah lakunya dapat ditentukan atau diperkirakan sebelumnya. Sedangkan sistem tidak tentu adalah
sistem yang tingkah lakunya tidak dapat ditentukan sebelumnya. Yang keempat ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Adalah sistem yang tingkah lakunya tidak dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Sebaliknya, sistem terbuka mempunyai perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Yang kelima ada manajemen sistem perubahan sosial. Perubahan sosial memerlukan pengelolaan atau manajemen yang matang, dan cermat agar inovasi tersebut dapat terarah pada tujuan yang akan dicapai. Manajemen perubahan sosial atau change management system. Menurut Zeltman, memiliki 3 subsistem. Yang pertama ada subsistem organisasi yang meliputi perencanaan dan pengorganisasian. Yang kedua ada subsistem komunikasi yang meliputi pelaksanaan dan difusi inovasi. Yang ketiga ada subsistem target perubahan yang meliputi proses keputusan oleh adopter yang selanjutnya menjadi bahan penilaian pelaksanaan inovasi. Sistem pengelolaan perubahan sosial bertujuan untuk mengadakan perubahan sosial. Setiap program perubahan sosial memiliki 3 jenis variabel. Yang pertama yaitu bentuk pengaruh, yaitu cara atau sarana yang digunakan untuk memengaruhi sasaran yang telah ditentukan. Yang kedua ada nilai, adalah sejumlah sumber atau hal yang berharga yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk mengikuti perubahan sosial. Yang ketiga ada saluran, adalah sesuatu yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi ke sasaran yang telah ditentukan. Kemudian ada strategi perubahan sosial, meliputi strategi yang pertama strategi fasilitatif, yang kedua ada strategi pendidikan, yang ketiga ada strategi persuasif, yang keempat ada strategi paksaan. Strategi fasilitatif artinya strategi untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang telah ditentukan. Diutamakan penyediaan fasilitas dengan maksud agar program perubahan sosial akan berjalan dengan mudah dan lancar. Yang kedua ada strategi pendidikan, berarti strategi untuk mengadakan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta, dengan maksud agar orang yang akan menggunakan fakta atau informasi untuk menemukan tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga ada strategi bujukan atau strategi persuasif. Artinya strategi untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk agar sasaran perubahan mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Sasaran perubahan diajak untuk mengikuti perubahan dengan cara memberi alasan, mendorong, atau mengajak untuk mengikuti contoh yang diberikan. Yang terakhir ada strategi paksaan. Artinya strategi untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara memaksa agar sasaran perubahan mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Selanjutnya itu tentang perubahan sosial pada abad ke-20. Yang akan dibahas yang pertama itu tentang teori modernisasi. Teori modernisasi ini menganggap bahwa negara-negara terbelakang akan menempuh jalan sama dengan negara industri maju di barat, sehingga kemudian akan menjadi negara berkembang pula melalui proses modernisasi. Teori ini berpandangan bahwa masyarakat yang belum berkembang harus mengatasi berbagai kekurangan dan masalahnya sehingga dapat mencapai tahap tinggal landas ke arah perkembangan ekonomi. Kemudian, teori ketergantungan. Menurut teori ketergantungan yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman negara Amerika Latin, perkembangan dunia tidak merata. Negara-negara industri menduduki posisi dominan, sedangkan negara-negara dunia ketiga secara ekonomi bergantung padanya. Perkembangan negara-negara industri dan keterbelakangan negara-negara dunia ketiga, menurut teori ini berjalan bersamaan. Ketika negara-negara industri mengalami perkembangan, negara-negara dunia ketiga yang mengalami kolonialisme, khususnya di Amerika Latin, tidak mengalami tinggal landas, justru menjadi semakin terbelakang. Kemudian yang ketiga tentang teori sistem dunia. Teori yang dirumuskan Immanuel Wallerstein menegaskan bahwa perekonomian kapitalis dunia tersusun atas 3 jenjang, yaitu negara inti, negara semi-periferi, dan negara periferi. Yang pertama itu paradigma pengajaran atau teaching. Paradigma pengajaran atau teaching diartikan bahwa pendidikan hanya terjadi di sekolah, yang di dalamnya ada guru yang mengajar yang merupakan satu-satunya narasumber yang akan mentransfer ilmu. Pada paradigma pengajaran ini berperan sebagai penyaji materi, artinya guru menjelaskan materi kepada siswa, sedangkan siswa
menyimak dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Alat bantu mengajar yang digunakan oleh guru harus bersifat mendukung penjelasan guru. Yang kedua yaitu paradigma pembelajaran atau instruksional. Paradigma kedua ini adalah lebih pada memberikan perhatian kepada siswa. Dalam paradigma ini, guru tidak hanya sebagai satu-satunya narasumber dan pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu siswa belajar. Paradigma yang ketiga yaitu proses belajar atau learning. Pada paradigma ini menggali lebih dalam lagi seluruh aspek belajar, tidak hanya proses belajar yang berada di lingkungan pendidikan formal, tetapi juga lembaga non-formal. Perkembangan pendidikan semakin maju pesat pada abad ke-21 ini, yang merupakan abad kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini salah satunya adalah teknologi komunikasi yang menunjang proses belajar tanpa batas, seperti pembelajaran mandiri melalui internet. Belajar mandiri merupakan inti dari proses pembelajaran masa depan yang cepat, intensif, dan serba terkini atau up-to-date. Belajar mandiri pada abad 21 ini disebut cyber learning. Cyber learning merupakan akumulasi informasi yang serba cepat dan mudah untuk dikuasai. Dengan demikian, masuknya proses pembelajaran cyber learning membuyarkan perbedaan antara pendidikan sekolah dengan luar sekolah. Selanjutnya itu tentang konsep dasar inovasi pendidikan. Makna hakiki inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik dalam arti sempit maupun arti luas. Dalam arti sempit yaitu tingkat lembaga pendidikan. Dalam arti luas yaitu sistem pendidikan nasional. Inovasi dalam dunia pendidikan dapat berupa produk dan sistem. Dalam berupa produk, misalnya seseorang guru menciptakan media pembelajaran mock-up untuk pembelajaran. Sedangkan dalam hal sistem, misalnya itu cara penyampaian materi di kelas dengan tanya jawab ataupun yang lainnya yang bersifat metode. Inovasi dapat dikreasikan sesuai pemanfaatannya menciptakan hal baru, memudahkan dalam dunia pendidikan, serta mengarah pada kemajuan. Contohnya inovasi di sekolah. Inovasi di sekolah ini terjadi pada sistem sekolah yang meliputi komponen-komponen yang ada. Di antaranya adalah sistem pendidikan sekolah yang terdiri atas kurikulum, tata tertib, dan manajemen organisasi pusat sumber belajar. Contoh selanjutnya itu inovasi dilakukan pada sistem pembelajaran. Pada inovasi ini yang berperan di dalamnya adalah guru, karena secara langsung yang melakukan pembelajaran di kelas adalah guru. Keberhasilan pembelajaran sebagian besar tanggung jawab guru. Selanjutnya ada makna inovasi pendidikan adalah suatu ide barang metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seorang atau sekelompok orang masyarakat, baik berupa hasil inversi, penemuan baru, atau discovery. Barang baru ditemukan oleh orang yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dan bahwa sesuatu yang baru itu mungkin sudah lama dikenal pada konteks sosial atau sesuatu itu sudah lama dikenal, tapi belum dilakukan perubahan. Menurut Idris dan Lisma Jamal bahwa inovasi adalah perubahan, tapi tidak semua perubahan merupakan inovasi. Definisi lain inovasi pendidikan adalah suatu perubahan baru dan kualitatif yang berbeda dari hal yang ada sebelumnya dan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Baru dalam pengertian tersebut adalah hal-hal yang belum dipahami, diterima atau dilaksanakan oleh penerima inovasi. Meskipun mungkin bukan merupakan hal yang baru lagi bagi orang lain, adapun kualitatif berarti bahwa inovasi memungkinkan adanya reorganisasi atau pengaturan kembali unsur-unsur dalam pendidikan. Jadi bukan semata-mata penjumlahan atau penambahan dari unsur-unsur komponen yang ada sebelumnya. Inovasi adalah lebih dari keseluruhan jumlah unsur komponen. Karena besar dan kompleksnya masalah pendidikan serta karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki, tindakan inovasi atau pembaharuan sangat diperlukan. Manajemen inovasi. Manajemen inovasi mengacu pada komponen perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan perintah. Manajemen inovasi terdiri dari sudut proses berhubungan dengan kegiatan perencanaan. Sedangkan dalam
Perencanaan inovasi menuntut untuk melakukan asesmen situasi dan mengidentifikasi tujuan inovasi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip inovasi pendidikan. Peter M. Drucker dalam bukunya Innovation and Entrepreneurship mengemukakan beberapa prinsip inovasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Artinya, inovasi hanya dapat terjadi apabila mempunyai kemampuan analisis. Kemudian ada inovasi bersifat konseptual dan perseptual. Artinya, yang bermula dari keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang dapat diterima masyarakat. Yang ketiga ada inovasi harus dimulai dengan yang kecil. Selanjutnya, yang keempat ada inovasi diarahkan pada kepemimpinan atau kepeloporan. Inovasi selalu diarahkan bahwa hasilnya akan menjadi pelopor dari suatu perubahan yang diperlukan. Apabila tidak demikian, maka intensi suatu inovasi kurang jelas dan tidak memperoleh apresiasi dalam masyarakat. Selanjutnya ada tujuan inovasi pendidikan. Menurut Suryo Sobroto, tujuan inovasi adalah efisiensi, relevansi, dan efektivitas mengenai sasaran jumlah anak didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan yang sebesar-besarnya. Kemudian menurut Hasbullah, tujuan utama dari inovasi adalah berusaha meningkatkan kemampuan, yaitu kemampuan sumber tenaga, uang, sarana, dan prasarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi. Inovasi pendidikan terhadap tahap demi tahap. Yang pertama ada mengajar ketertinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi, hingga semakin lama pendidikan di Indonesia semakin berjalan sejajar dengan kemajuan tersebut. Yang kedua ada mengusahakan terselenggarakannya pendidikan sekolah dan luar sekolah bagi setiap warga negara. Misalnya, meningkatkan daya tampung usia sekolah, SD, SLTP, SLTA, dan PT. Selanjutnya itu arah inovasi pendidikan. Yang pertama itu invention atau penemuan. Invention meliputi penemuan atau penciptaan tentang suatu hal yang baru. Invention merupakan adaptasi dari hal-hal yang telah ada. Akan tetapi, pembaruan yang terjadi dalam pendidikan terkadang menggambarkan suatu hasil yang sangat berbeda dengan yang terjadi sebelumnya. Yang kedua itu development atau pengembangan. Pembaruan harus mengalami pengembangan sebelum masuk ke dalam dimensi skala yang besar. Yang ketiga yaitu diffusion atau penyebaran. Persebaran ide baru dari sumber kepada pemakai atau penyerap yang terakhir. Dan yang keempat, adaptation atau penyerapan. Beberapa tahap yang penting dalam penerapan inovasi pendidikan yaitu adaptation atau penyerapan. Kemudian, pendekatan yang dilakukan untuk pemecahan masalah pendidikan yang kompleks dan berkembang itu harus berorientasi pada hal-hal yang efektif dan murah, serta peka terhadap timbulnya masalah-masalah yang baru dalam pendidikan. Oleh karena itu, ada beberapa pendekatan yang ada pada sistem pendidikan. Yang pertama itu pendekatan sistem. Dalam usaha pembaruan, pendidikan dipandang sebagai tanggapan terhadap masalah pendidikan yang baru dan komprehensif. Pendekatan dalam pemecahan masalah dan perencanaan pendidikan pada periode sebelumnya biasanya bersifat tidak menyeluruh dan terikat pada salah satu prinsip tertentu. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan sosial budaya. Pendekatan ini didasarkan atas tuntutan atau kebutuhan sosial akan pendidikan yang berkembang dan populer dalam masyarakat, sehingga mengabaikan alokasi sumber-sumber dalam skala nasional. 3. Pendekatan tenaga kerja. Pendekatan tenaga kerja ini didasarkan pada kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga kurang mementingkan pendidikan dasar. Dan yang keempat, pendekatan untung rugi, di mana pendekatan ini mengutamakan prinsip keuntungan. Besarnya biaya pendidikan yang dikeluarkan tidak boleh lebih besar dari pengambilan atau pengembalian yang akan diperoleh setelah pendidikan dilakukan. Selanjutnya itu tentang masalah-masalah dalam inovasi pendidikan. Masalah yang pertama yaitu kuantitas dan pemerataan kesempatan belajar. Pada masalah ini mendapat prioritas utama yang perlu ditangani, yaitu dengan menciptakan sistem pendidikan yang mampu menampung anak didik sebanyak mungkin di berbagai daerah. Masalah yang kedua yaitu kualitas, di mana kurangnya dana, kurangnya jumlah guru, dan kurangnya fasilitas pendidikan mempengaruhi merosotnya mutu pendidikan. Masalah yang ketiga yaitu relevansi,
di mana kurang sesuainya materi pendidikan dengan menyusun kurikulum baru. Dan masalah yang keempat yaitu efisiensi dan keefektifan, di mana pendidikan harus diusahakan agar memperoleh hasil yang baik dengan dana dan waktu yang sedikit. Selanjutnya, sasaran inovasi pendidikan. Sasaran pertama itu guru. Dalam pembaharuan pendidikan, keterlibatan guru mulai perencanaan inovasi pendidikan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasinya memainkan peranan penting bagi keberhasilan inovasi pendidikan. Guru menempati posisi kunci dan strategis dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan untuk mengarahkan siswa agar mencapai tujuan secara optimal. Seorang guru tidak hanya harus pintar dari segi intelektualnya, tetapi juga harus memiliki kompetensi pedagogi, profesional, individual, dan sosial. Selain itu, guru juga harus kreatif dan inovatif. Sasaran kedua yaitu siswa. Siswa juga dilibatkan dalam proses inovasi pendidikan, walaupun hanya dengan mengenalkan kepada mereka tujuan perubahan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Peran siswa dalam inovasi pendidikan adalah sebagai penerima pelajaran, pemberi materi pelajaran pada sesama temannya, petunjuk bahkan guru bagi teman-temannya ataupun individu yang tidak memiliki pengetahuan. Saran ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum dalam pelaksanaan inovasi pendidikan memegang peranan yang sama dengan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Tanpa kurikulum, inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan inovasi. Oleh karena itu, dalam inovasi pendidikan, semua perubahan yang hendak diterapkan harus sesuai dengan perubahan kurikulum. Dengan kata lain, perubahan kurikulum itu diikuti dengan pembaharuan pendidikan dan perubahan keduanya akan berjalan searah. Inovasi kurikulum adalah gagasan atau praktik kurikulum baru dengan mengadopsi bagian-bagian yang potensial dari kurikulum tersebut dengan tujuan memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Yang keempat adalah fasilitas. Dalam inovasi pendidikan, fasilitas ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa fasilitas, pelaksanaan inovasi pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Sasaran yang kelima yaitu lingkup sosial masyarakat. Dalam menerapkan inovasi pendidikan, lingkup sosial masyarakat tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut, tetapi bisa membawa dampak, baik positif maupun negatif. Dalam pelaksanaan pembaharuan pendidikan, secara langsung atau tidak masyarakat terlibat dalam pendidikan. Sebab, apa yang ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat tempat peserta didik itu berasal. Keterlibatan masyarakat dalam inovasi pendidikan akan membantu inovator dan pelaksana inovasi dalam melaksanakan inovasi pendidikan. Selanjutnya, bentuk-bentuk inovasi pendidikan. Bentuk-bentuk inovasi pendidikan itu ada dua. Yang pertama itu top-down model. Inovasi ini sengaja diciptakan oleh atasan sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan atau pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, ataupun sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi dan sebagainya. Inovasi seperti ini dilakukan dan diterapkan kepada bawahan dengan cara mengajak, menganjurkan, dan bahkan memaksakan apa yang menurut pencipta itu baik untuk kepentingan bawahannya, dan bawahan tidak punya otoritas untuk menolak pelaksanaannya. Bentuk yang kedua yaitu bottom-up model. Bottom-up model adalah model inovasi dari hasil ciptaan dari bawah serta dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Model inovasi ini diciptakan berdasarkan ide, pikiran, kreasi, dan inisiatif dari sekolah, guru, atau masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.